Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu gambaran atau informasi yang memberikan penjelasan bahwa data memiliki satu, mungkin lebih, titik di mana dia memusat. Contoh ukuran pemusatan data yang banyak digunakan adalah min atau rata-rata, yang kedua median, yang ketiga modus, dan yang keempat kuartil. Selanjutnya, ukuran penyebaran data merupakan suatu gambaran seberapa besar data menyebar dalam kumpulannya. Ukuran penyebaran data yang digunakan antara lain yang pertama wilayah atau rank, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga variansi. Baiklah, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, min atau rata-rata. Jika populasi yang diketahui, maka rata-rata populasi min sama dengan jumlah dari data populasi per banyak populasi. Dan jika sampel yang diketahui, maka X bar sama dengan jumlah dari sampel per banyak sampel. Contohnya yaitu dari sampel 3, 5, 2, 7, 9, dan 10 kita cari X bar atau rata-ratanya, maka didapatkan nilai rata-ratanya 6. Yang kedua median, yaitu suatu nilai yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Pada median jumlah pengamatan yang genap, maka cara mencarinya yaitu sebagai contoh 5, 9, 3, 8, 4, 8, 2, 10. Data ini kita susun terlebih dahulu sehingga didapatkan 2, 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10. Kita bagi 2, lalu setelah dibagi 2 maka didapatkan hasilnya 5 dan 8. Lalu kita bagi lagi menjadi 2, maka didapatkan 6,5. Jika jumlah pengamatan ganjil, maka data ini kita bagi 2, maka didapatkan nilai pengamatannya yang di tengah. Contohnya pada urutan data 2, 3, 5, 6, 6, 8, 9, mediannya adalah 6. Yang ketiga adalah modus, yaitu suatu nilai data yang paling sering terjadi atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Pada contoh, modus yang didapatkan adalah 4 dan 6 karena memiliki frekuensi pemunculan yang sama, yaitu 2 kali. Selanjutnya yaitu kuartil, nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25% amatan. Besar kuartil 1 yaitu sebesar 75%, besar kuartil 2 yaitu 50%, dan besar kuartil 3 yaitu 25%. Rumus dari kuartil adalah KI sama dengan I atau kuartil, posisi kuartilnya, dalam kurung N ditambah 1 per 4. Selanjutnya, ukuran pemusatan data yang pertama adalah wilayah atau rank. J sama dengan X max per X minimum. Ukuran ini digunakan untuk mengukur penyebaran data yang simetrik dan nilai pengamatan yang menyebar rata. Contohnya, pada data 5, 3, 7, 8, 1, dan 15, terdapat nilai maksimumnya 15 dan minimumnya 5. Lalu kita kurangi, jadi dapat wilayahnya adalah 10. Pada jangkauan antar kuartil, untuk mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurut. Cara mencarinya yaitu jangkauan sama dengan kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Yang ketiga yaitu variansi atau ragam, merupakan ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua untuk pengamatan terhadap titik pusat rataan. Apabila terdapat populasi N, maka variansinya yaitu tau kuadrat sama dengan 1 per banyak data populasi dikali dengan jumlah dari populasi dikurang dengan rata-rata dikuadratkan. Apabila sampel, maka S kuadrat sama dengan 1 per banyak sampel dikurang dengan 1 dikali dengan jumlah dari sampel dikurang dengan rata-rata sampel lalu dikuadratkan.
Untuk mencari variansi, kita bisa menggunakan software Minitab dengan menggunakan yang pertama dengan menggunakan toolbar. Kita masukkan data yang akan kita cari, lalu pilih window, ambil deskriptif statistik, lalu pilih yang akan kita pilih seperti rata-rata atau variansi atau minimum atau maksimum atau rank, lalu tekan OK, maka akan didapatkan hasilnya nanti. Kalau menggunakan makro Minitab, kita tinggal memasukkan data, lalu pilih deskriptif statistiknya sehingga didapatkan hasil seperti pada gambar. Yang selanjutnya itu tentang penyajian data. Yang pertama, bentuk histogram. Jika diketahui suatu data yang terdapat pada gambar seperti pada gambar, maka cara mencarinya yaitu menggunakan toolbar. Kita masukkan data, lalu pilih grafik dan pilih histogram, lalu pilih histogram yang akan kita gunakan. Pada makro Minitab juga seperti itu. Kita masukkan data, lalu pilih histogramnya. Selanjutnya yaitu penyajian diagram dahan-daun. Penyajian dengan menggunakan toolbar yaitu masukkan data, lalu pilih grafik, ambil stem and leaf sehingga didapatkan data. Selanjutnya dengan menggunakan makro, kita masukkan data, lalu pilih stem and leaf juga. Selanjutnya bentuk penyajian box plot, yaitu jika menggunakan toolbar, kita masukkan data, lalu pilih pada grafik yaitu box plot sehingga bisa didapatkan datanya dan pilih box plot yang akan digunakan. Jika menggunakan makro Minitab, kita tinggal memasukkan data, lalu pilih box plot sehingga terdapat hasilnya yang tertera pada gambar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.